Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi kelas 9 MTS Na'arif NU 1 Purwokerto Barat dan yang menyaksikan. Pagi kali ini Bu Nana akan menyampaikan materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 yang berjudul Indahnya Islam Nusantara. Adapun sebelum Bu Nana sampaikan materi, Bu Nana ingin menyampaikan materi kompetensi inti yang harus kalian capai nantinya. Yang pertama adalah menghargai dan menghayati agama yang dianutnya. Yang kedua adalah menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga adalah memahami dan menerapkan pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat adalah mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstraknya ialah menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang teori. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian capai nantinya terkait dengan materi indahnya Islam Nusantara. Yang pertama ialah menyadari bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Jadi seperti ayat Al-Quran di mana kita ini diperintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebaikan dan melarang kebajikan. Di mana ketika kita mengetahui hanya satu ayat pun, kita pun harus menyampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kebaikan harus kita selalu tebarkan. Dan kebaikan itu bukan melulu soal menasehati, mengingatkan, dan lain sebagainya, akan tetapi kebaikan yang hakiki yang sebenarnya ialah melalui perilaku kita sehari-hari sebagai teladan, sebagai teladan yang baik, seperti Nabi Muhammad SAW, yakni beliau sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, karena Nabi Muhammad SAW pun diturunkan oleh Allah bukan lain dan bukan tidak itu untuk memperbaiki perilaku atau akhlak dari manusia, umat manusia, sehingga hal yang paling penting dari diri kita ialah memulai kebaikan dari kita sendiri melalui teladan dan contoh yang baik. Itu adalah salah satu perilaku atau sikap kita mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang kedua adalah memahami sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan sosial dan pengajaran. Yang ketiga, memaparkan alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia. Selanjutnya ialah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran materi kali ini ialah yang pertama, menjelaskan proses masuknya Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan, sosial, dan pengajaran. Jadi ada lima jalur proses masuknya Islam di Nusantara, tetapi kali ini kita akan membahas proses masuknya Islam di Nusantara melalui 3 jalur dulu, yakni perdagangan, sosial, dan pengajaran. Yang kedua ialah menjelaskan bukti masuknya Islam di Nusantara abad ke-7, 11, dan 13. Jadi ada 3 versi, ada 3 pendapat. Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7, Islam itu masuk ke Indonesianya abad ke-11, dan yang terakhir Islam masuk di Nusantara atau di Indonesia yakni pada abad ke-13. Yang ketiga ialah menjelaskan penyebab mudah
berkembangnya Islam di Nusantara. Dan yang keempat, menjelaskan alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia. Serta yang kelima ialah berkomitmen untuk selalu tekun, gigih dalam belajar, dan mensyiarkan Islam sebagaimana yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam di Indonesia. Ini adalah peta konsep materi kita, di mana yang pertama kita nanti akan mempelajari sejarah masuknya Islam di Nusantara, kemudian bukti adanya Islam di Nusantara itu apa saja, dan yang ketiga menyebab mudah berkembangnya Islam di Nusantara itu apa saja, kemudian yang terakhir alur perjalanan para pedagang Arab di Indonesia itu di mana saja. Yang pertama, sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nah, masuk di sini harus kita pahami dahulu. Arti dari masuk itu apa sih? Apakah langsung ada orangnya di Indonesia? Langsung ada amalan-amalannya? Artinya langsung ada orang Islam dari Arab ke Indonesia, atau langsung ada ibadah-ibadah di Indonesia ini langsung nampak, atau langsung ada masjid-masjidnya, atau bagaimana? Yuk kita pahami terlebih dahulu. Masuk di sini yang pertama ialah sudah ada sentuhan, ada hubungan, dan ada pemukiman Muslim. Nah, ini ada ketika jalur atau melalui jalur perdagangan, yang mana ketika itu diperkirakan ramai jalur perdagangan, lalu lintas perdagangan ini ramai ketika abad ke-7 sampai dengan abad ke-16 Masehi. Jadi sekitar abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Nah, pedagang Muslim ini yang berdagang ke Indonesia semakin banyak, yang akhirnya membentuk pemukiman yang disebut dengan pekojan. Jadi pekojan ini adalah istilah untuk pemukiman-pemukiman di mana di situ banyak orang-orang Muslim yang mungkin didatangkan dari tanah Arab dan memiliki visi misi untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam. Yang kedua, masuk di sini adalah sudah berkembang adanya komunitas masyarakat Muslim atau masyarakat Islam. Dan yang ketiga adalah sudah berdiri kerajaan Islam. Jadi kalau sudah bunyinya kerajaan, otomatis seluruh wilayah itu dikuasai oleh kerajaan dan mayoritas masyarakatnya itu adalah menganut agama Islam. Itu kalau kerajaan. Yang selanjutnya, bukti masuknya Islam di Nusantara. Yang sudah disampaikan Bu Nana, ada 3 pendapat. Ada beberapa pendapat, di mana ada yang santer mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 Masehi, dan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Ini Islam masuk, kurangkah itu ya, Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 Masehi, di mana ada beberapa pernyataan dari para ahli, dari para ilmuwan. Yang pertama, catatan perjalanan Al-Masmudi tahun 675 Masehi. Terdapat utusan Raja Arab Muslim yang berkunjung ke Kalingga tahun 648 Masehi, diterangkan dengan adanya koloni Arab Muslim di pantai timur Sumatera. Yang kedua, Hari W. Hazard dalam Atlas of Islamic History, di mana abad ke-7 Masehi ini para pedagang Muslim selalu singgah di Sumatera dalam perjalanan ke Cina. Yang ketiga, Prof. Sayyid Naqib Al-Attas tahun 672 Masehi, kaum Muslimin sudah ada di Kepulauan Malaya, Indonesia. Dan yang keempat, Prof. Sayyid Qudratullah Fatimi tahun 674 Masehi, kaum Muslim Arab telah masuk
ke Malaya. Yang kelima, Prof. Muhammad Hussein Nainar dalam makalah ceramahnya yang berjudul Islam di Indonesia dan hubungannya dengan Indonesia.